gue sekarang lagi di Elders. Sebelumnya thank you udah nonton video gue, udah like, udah subscribe. Nah di samping gue nih, di samping gue yang ini ya, apa yang ini? Yang ini udah ada Mas Obidin. Mas Obidin apa kabar? Sehat. Nah, Mas Obidin ini salah satu tim dari Elders ya. Nah, Mas Obidin bisa jelasin nggak kenapa kok jadi krum terus geledek-geledek gini? Oh. Kenapa namanya Putra Petir juga? Oke. Bisa jelasin? Kenapa namanya Putra Petir? Karena lihat cuaca sih ya. Oh, lihat cuaca. kondisi, ya Oke, kan? karena udah musim hujan nih. Oke. Dan hujan itu identik dengan petir. Oke, jadi di situ ya. Ya. Nah, awalnya ini ada kesulitan nggak bikin motor ini? Buat kesulitan sih pasti ada lah ya. Kan Ada. namanya kalau kesulitan ada. Ada. Paling susahnya di mana? Kesulitannya itu sebenarnya bukan sulit sih ya, cuman kita mikirnya inspirasinya atau idenya karena motor ini tuh nggak kita desain di awal itu enggak. Oh. Kita cuman ngebayangin aja. Oke. Ini cocoknya motor kayak gimana Oke, gitu. oke. Nah, itu paling kesulitan. Sebenarnya bukan kesulitan ya. Cuma lebih ke idenya aja Oke, sih gitu oke. kan. Kalau buat pekerjaan sih ya bisa lah. Sama gitu. aja ya Sama sebenarnya. aja, ya. Jadi mungkin biasanya kalau kita bikin motor tuh konsepin dulu, tapi ini benar-benar langsung kerjain sembari sambil konsepin juga. Bener Konsepnya banget. tetap chopper, Tetap tapi chopper. bikin yang bedanya itu ya Mas ya, yang Ya, bisa ya. benar banget. Itu cuy yang mahal kalau dari custom. Benar banget. Jadi kalau lo misal beli jadi ya memang seragam sama semua motor ya. Ya. Tapi yang custom tuh lebih menarik. Dan ini gue denger tadi lo bilang juga full handmade. Full handmade. Full handmade. Coba lihat tangan. Ini yang bikin. Full handmade. Kecuali mesin tapi ya guys, kecuali sama mesin. bahan ya. Oke. Lainnya handmade. Saya handmade. Jadi basicnya ini Basicnya Royal Enfield Bullet 500 cc. 500 cc. Nah, untuk customernya sendiri nih, Ya. ini yang menarik juga nih. Tadi gue juga sempat tanya, customernya kesini atau gimana Mas? Customernya nggak pernah kesini dan kita pribadi pun nggak pernah lihat sosok orangnya seperti apa. Karena kebetulan ini motor punya orang jauh, orang Manado. Oh, tuh cuy. Jadi dia cuma by phone, by WhatsApp, dia cuma pesan motor. Terus ya kita estimasi dia ya biasalah naruh DP ya kan, Oke. gitu kan. Terus buat orangnya juga belum pernah datang ke sini pun sama sekali. Dari motor baru belum dia apa-apain sampai sekarang udah jadi nggak pernah datang. Nggak pernah datang. Nah, Iya. ini Elders kayak bengkel sulap ya cuy. Jadi biasanya kalau bengkel-bengkel yang gue datengin itu dia lihat karakteristik orangnya. Benar. Karakteristik orangnya terus cocokin sama motor yang nanti mau dibikin. Nah, Bener ini banget. Elders jadi orangnya udah saking percayanya cuy. Udah, nih mau jadi Ya, apa gitu terserah, kan. terserah gitu. Dan untuk estimasi waktunya nih Mas. Estimasi waktu aktif. Kadang kan motor ada, kadang nggak dikerjain Benar, atau gimana kan benar, karena ada benar. beberapa hal lain ya. Ya benar. Estimasi aktif untuk bikin motor ini nih berapa lama kira-kira? Kalau aktif kita hitung aktif pekerjaan itu kurang lebih 2 bulan. 2 bulan ya Mas? Kurang lebih 2 bulanan. 2 bulan. 2 bulanan aktif tapi ya. Oke. Dan untuk ini di chrome kan berarti Chrome, kan? full chrome. Full chrome ya. chrome. Tuh cuy, full chrome. Dan gua sangat suka ya, maksudnya tuh motor dengan standar misal pakai kabel tapi kabelnya tuh kayak nyaru ya, nggak kelihatan. Nah, ini idenya dari mana nih Mas? Kabel rem lu masukin frame, kabel gas lu masukin frame gitu. Kita dapat ide itu inspirasi sama sepeda ontel. Tuh. Ya, kita ngikutin dari Sepeda sepeda ya? ontel. Nah, Kita cuy. terapin di motor. Jadi emang ide nggak nutup dari mana aja bisa masuk ya? Bisa. Lu Benar bisa banget, ya. ini ya. Nah, untuk geledeknya ini kan tadi mungkin musim hujan kan. Inspirasinya dari musim hujan Ya. gitu. Mungkin kepikiran nanti ada musim panas bikin tipe motor. Musim panas atau gimana gitu. Ya, Musim durian kan gitu. Yes. ya sebenarnya nggak buat ini aja sih ya. Maksudnya bukan musim hujan Bukan, aja oke. sih ya. Jadi Cuma kayak aja ya, sebenarnya, sesantainya aja ah. gitu. Kalau menurut gua nih, kita kan juga kita nggak tahu ya orang mau bikin motor tuh ada tipsnya nggak sih kalau dari lu pribadi sebagai as a builder, tips buat orang-orang yang mau bikin motor di Elders itu gimana gitu? tipsnya sih motor Yang penting punya motor, yang penting punya motor. Dan satu lagi tips, mesti mikir-mikir dulu motor custom itu nggak enak buat di riding, nggak enak. Yes. Jadi Ya kan? tingkat kenyamanannya sama motor standar tuh Jauh. yes. Cepet capek ya. Cepet capek. Tapi stylenya Oke banget buat bener gaya, itu. buat style ya emang.
Nah, karena ada rumusnya tuh tingkat kenyamanan itu berbanding terbalik dengan tingkat kekerenan. Bener. Semakin keren, semakin gak nyaman. Iya. Semakin nyaman, biasanya nggak keren. Nah, ini sih gua rasa kalau untuk putra petir nih udah pasti buat istilahnya pusat perhatian kalau di jalan sih, Mas. Iya. Gua. Dan buat ini sih gue nambahin lagi apa kalau nilai pasti biasanya lebih mahal dari harga motor aslinya. Yes, benar. Kalau misal lu anak custom pasti udah tahu itu kan dari dulu. Pasti lebih mahal dari ya harga motor asli. Jadi rata-rata kalau lu ngomong ke orang tua lu pasti bilangnya mendingan beli motor baru daripada Bener banget, ya iya, kan? bener banget. Gitu. Iya. Nah, inilah custom cuy, serunya di situ ya, Serunya Mas di ya. situ. Nah, buat lu sendiri nih Mas sebagai builder ataupun yang bikin motor nih, tukang las, tukang ketok dan tukang-tukang macam lainnya kan. Kerennya builder nih. Harapan lu untuk industri kreatif kita yang lagi booming nih semenjak Pak Jokowi juga pakai dan teman-teman artis juga yang pakai. Itu harapan lo, Mas? Ya harapan gua dunia percustoman Indonesia ini semakin maju dan timbullah ide-ide atau kreasi-kreasi yang baru. Maju terus buat custom ya. Indonesia. Nah, buat teman-teman yang di daerah nih, Mas. Nah, kita kan juga, gua nggak nutup kemungkinan gue juga dari Jawa. Kita bukan dari keluarga yang benar-benar settle ya, Mas ya istilahnya. Ya, Kan. benar. Kita kerja keras kayak gini kan istilahnya. Nah, buat teman-teman yang mungkin nonton lagi di daerah gitu, Mas, biar mereka semangat gitu, ngejar mimpinya dia. Menurut lo gimana? Menurut gue kebanggaan sendiri buat kerja di Elders dan bisa kerja sama sampai motornya dipakai sama presiden cuy. Buat kita bisa ngejar mimpi buat yang dimanapun berada gitu kan, kita yang pasti harus kerja keras ya kan. Cuy. Ya semua orang pasti punya mimpi Masing-masing. ya kan. Nah kita harus benar-benar kerja keras. Gimana caranya mimpi itu bisa terwujud? Tuh cuy. Jangan lupa doa juga ya. Jangan lupa doa juga, itu nomor satu pasti. Nah, mimpi lu sendiri nih Mas, sebagai builder nih, lu udah bikin motor presiden sama Om David juga ya. Ya. Om Davidnya lagi belanja, dia lagi ke pasar tadi. Lagi keluar, lagi bisa datang. Nah, jadi nanti gue ngobrolnya sama bosnya Om David. Ada Mas Sobirin. Bosnya Om Heret juga ya, ada Mas Sobirin. Jadi mimpi lu sendiri nih Mas yang saat ini pengen lu kejar di dunia otomotif ini atau custom? Kalau mimpi kita sih ya, atau mimpi gue pribadi ya gimana kita harus punya mimpi apa dunia percustoman Indonesia itu bisa mencapai ke mancanegara atau luar negeri. Amin, gitu cuy. kan. Amin. Dan lo ada satu keinginan nggak? Gue harus custom motor ini nih, gue pengen motor ini, gue pengen custom. Apa ya Mas? Ada nggak? Motor apa aja sih semua bisa lah, walaupun kita belum pernah pegang ya kan, suruh ngasih tanggung jawab buat motor custom yang baru pasti bisa lah kalau Pasti emang bisa. kita ada niatnya gitu pasti bisa. Event injeksi, event motor bebek sekalipun juga bisa, Bisa, semua ya Mas bisa, ya? bisa. Mana tuh kemungkinan Itu coy. bukan sebuah tantangan atau halangan. Malah challenge buat lu ya, bagaimana? Oh iya, challenge, tantangan, bener buat banget, buat bener. yang punya, tapi Ya, tantangan buat yang builder tantangan. gitu cuy. Karena sering banyak yang nanya, Mas motor gue cuman Honda Grand, Mas motor gue cuman Supra Fit, bisa di custom nggak? Atau motor gue cuman injeksi? Bisa apa aja bisa. Jawabannya adalah bisa ya. Yang Jadi- penting ada mesinnya. Nah bener, bisa ada mesin dan masih bisa jalan ya. Iya bener. Nah, segitu aja cuy ngobrol-ngobrolnya. Terus juga nanti gue bakalan test ride motornya. Kayak gimana sih rasanya motor harga ratusan juta. Dan thank you banget Mas Sobiran udah interview. Thank you. Nanti kita lain kesempatan ada motor baru lagi gue interview ya. Siap. Siap ya. Thank you Mas Sobiran, sukses. Thank you Mas Sofi. Dadah, peace. Dadah. Nah, gue udah di atas motornya cuy. Ini part paling gue suka sih. Jadi ngetes motornya. Apalagi ini motor, Son of Thunder. Dan ini bahaya cuy, ini panas banget di sini nih. Tapi overall sih dari suaranya enak cuy. Kabelnya juga masuk ke body cuy ke sini nih. Jadi lebih rapi looknya. Ini klaksonnya. Hai, ada klaksonnya. Ada sennya juga. Yuk. Nah, cuy. Enak banget looknya. Dan memang kalau belok agak sedikit ngebuang ya, karena boxnya tuh dia panjang cuy. Harus tahan-tahan.
gue bakalan muter aja. Overall ini motornya geberannya enak banget sih. Posisi ridingnya emang bener-bener chopper banget sih. Jadi walaupun stangnya berat, tapi dengan posisi ini enak banget. Dan gue ini nggak bisa kenceng-kenceng cuy, karena jalannya sempit. Dan gue rasa untuk motor ini, untuk looknya bener-bener gue bisa nilai sih di atas 8 juga bisa gue nilai sih. Dan gak ada rem depan, biasa rem belakang tapi cakram. Dan ini belum terlalu pakem karena ini motornya baru cuy, baru banget. Ini baru gue pakai berapa kali. Nah, untuk mesin juga ini 500 cc, nggak getar cuy, nggak seperti yang dibilang dan mitos-mitos RL lainnya. Ini nggak getar sama sekali. Mungkin mountingnya juga emang bagus sih, chopper lens. Jadi menurut gue ini enak banget. Nah, sok depan bagian stinger ini main cuy, nggak cuma hiasan. Ini stingernya juga asik banget. Stingernya bisa jalan tuh. Tapi emang karena belakang rigid, jadi emang sedikit agak mantulnya tuh, tapi masih dalam tahap wajar lah cuy. Nah, ini kita putar-putar balik ya. Ini gua muter di Livermore. Iya, mobilnya agak bingung kayaknya. Nah, itu ada Mas Obirin yang bantuin megang kamera. Thank you Mas Obirin. Asik banget sih motornya. Terus juga posisi kaki cuy, posisi kaki bener-bener wah laki banget sih motornya, laki banget. Terus juga mesinnya suaranya enak. Apaan lagi yang gue bahas ya, kayaknya emang bener-bener minusnya cuma di stang doang sih. Maksudnya bukan stangnya berat ya, karena buat belokannya dia yang tadi gue bilang forknya tuh panjang cuy, jadi emang rasanya berat. Tapi ini asli keren banget sih, new experience buat gua naikin RE juga langsung di custom kayak gini. Looknya keren, bengkelnya juga, waduh ini Elder dapat ide dari mana nih Mas Sofirin bikin kayak gini. Well, ini benar-benar thank you Elder, kasih experience gua kayak gini. Dan thank you Mas Anka, thank you Om Herat, thank you Mas Obirin, Mas David, Erlan, Damar, semuanya gue gak bisa sebutin, tim Elder. Ini new experience dan sangat-sangat gak bisa gue lupain. Thank you udah nonton, thank you udah subscribe. Gue bakalan balik lagi ke Elder, cuma muter doang cuy. Tapi kayak gini aja gue udah seneng. Apalagi bisa riding di jalanan raya. Jalan raya gue bakal lebih suka lagi. Alhamdulillah.